Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi untuk perencanaan proyek industri. Kali ini kita akan membahas sebuah topik lanjutan dari yang kemarin, masih tentang penjadwalan. Nah, kali ini kita akan menggunakan sebuah tools untuk membuat sebuah jaringan kerja. Nah, tools ini dinamakan dengan CPM, ya, atau Critical Path Method, atau biasa kita singkat dengan CPM. Nah, metode CPM ini merupakan salah satu metode yang merupakan bentuk dari diagram jaringan, ya, diagram jaringan atau jaringan kerja. Nanti CPM biasanya dilanjutkan dengan PERT, ya, atau Program Evaluation and Review Teknik. Nah, perbedaannya pada CPM ini dia memasukkan konsep biaya dalam proses perencanaan dan pengendalian. Sedangkan PERT itu besar dari biaya tersebut itu berubah-ubah atau uncertain sesuai dengan lamanya waktu dari semua aktivitas yang terdapat dalam suatu proyek. Nah, biasanya untuk metode PERT itu digunakan pada proyek-proyek penelitian ataupun pengembangan produk baru dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Nah, untuk CPM biasanya untuk proyek-proyek yang memang sudah certain, ya, sudah ditentukan begitu, sudah hampir pasti. Nah, dalam pembahasan kita kali ini mengenai metode CPM itu nantinya kita akan mencoba untuk mencari jalur kritis, ya, jalur kritis. Nah, nanti jalur kritis itu apa nanti akan saya jelaskan di sini. Oke. Yang jelas CPM dan PERT itu merupakan dua tools yang sangat bermanfaat, ya, pada pelaksanaan suatu proyek. Nanti untuk penjelasan mengenai PERT akan dijelaskan pada video yang berbeda. Nah, pada metode CPM ini digunakan dua buah perkiraan waktu dan biaya untuk setiap kegiatan dalam jaringan kerja. Nah, kedua perkiraan tersebut adalah perkiraan waktu penyelesaian dan biaya yang sifatnya normal dan sifatnya dipercepat, ya. Normal dan dipercepat. Oke. Dalam menentukan perkiraan waktu penyelesaian itu akan nanti dikenal istilah jalur kritis, ya. Jalur kritis atau critical path. Dalam bahasa Inggrisnya critical path. Maka dinamakan dengan CPM karena nanti tugas kita adalah mencari jalur kritis tersebut, ya. Jalur kritis itu apa? Ya, jalur kritis itu adalah jalur yang memiliki rangkaian kegiatan dengan total waktu yang terlama, ya, namun waktu penyelesaian proyek, ya, waktu penyelesaian proyek itu tercepat. Sehingga dapat dikatakan bahwa jalur kritis ini isinya kegiatan-kegiatan kritis dari awal sampai akhir jalur. Nah, maka dari itu, seorang manajer proyek harus mampu mengidentifikasi jalur kritis dengan baik. Nah, sebab apabila ada satu kegiatan yang terdapat pada jalur kritis ini pelaksanaannya terlambat, maka akan mengakibatkan keterlambatan dari seluruh proyek. Nah, jadi jalur kritis itu akan menentukan itu tadi, ya, karena dia merupakan waktu penyelesaian proyek yang tercepat. Artinya kalau minimal gitu, ya, misalkan satu proyek di jalur kritisnya adalah 6 bulan, maka kurang dari 6 bulan proyek itu belum selesai. Jadi paling cepat dia baru bisa selesai 6 bulan. Nah, kalau ada kegiatan pada jalur kritis tersebut yang dia mengalami keterlambatan, maka tidak lagi 6 bulan tapi terlambat juga gitu. Jadi mengakibatkan keterlambatan dari keseluruhan total waktu penyelesaian proyek. Nah, waktu CPM ini
juga merupakan sebuah pendekatan ya, pendekatan lah. Jadi perkiraan ya, waktu perkiraan. Jadi memang ada ketidakpastian di situ memang. Tapi kita meminimalisasi karena kita sudah membuatkan chart dan jaringan kerja yang sudah kita susun sebelumnya. Nah, dalam menentukan waktu penyelesaian itu ada beberapa terminologi ya dalam proyek ini, dalam CPM. Ada beberapa terminologi mengenai waktu ya. Waktu penyelesaian. Yang pertama itu adalah E. E ini singkatan dari earliest. Ya. Earliest itu adalah waktu yang tercepat. Kemudian yang kedua, L besar itu latest. Nah, latest itu adalah waktu yang terlambat, paling lambat ya, terlambat. Kemudian yang ketiga, ini ada ES atau earliest. Saya pindah ke halaman berikutnya aja. Oke. Yang ketiga ini ada yang dinamakan ES atau earliest start ya. Earliest start. Nah, earliest start ini adalah waktu mulai tercepat ya, tercepat atau paling awal ya. Kemudian yang keempat ada EF ya. EF ini earliest finish. Earliest finish artinya adalah waktu selesai paling awal. Kalau yang earliest start tadi waktu mulai, ini waktu selesai. Waktu selesai tercepat ya. Waktu selesai tercepat atau paling awal. Kemudian EF ya, EF dari suatu kegiatan. EF itu merupakan EF kegiatan yang sebelumnya ya, atau kegiatan terdahulu itu merupakan ES kegiatan berikutnya. Ya, jadi kalau EF itu kan karena dia finish ya, maka EF yang kegiatan terdahulu, kegiatan sebelumnya itu merupakan early start atau waktu tercepat mulai pada kegiatan berikutnya. Kemudian yang kelima ada LS atau latest start. Latest start. Nah, artinya adalah latest start itu adalah kegiatan atau waktu paling lambat ya. Waktu paling lambat kegiatan itu boleh dimulai. Kegiatan itu boleh dimulai tanpa memperlambat proyek secara keseluruhan. Tanpa memperlambat proyek ya, secara keseluruhan. Kemudian ada yang terakhir, yang keenam, yaitu LF ya, atau latest finish ya. Latest finish ini adalah waktu paling lambat kegiatan diselesaikan ya. Kegiatan diselesaikan tanpa memperlambat waktu proyek secara keseluruhan gitu ya, tanpa memperlambat, sama kayak di atas ya, tanpa memperlambat proyek.
ya. Jadi ini ada 6 ya, 6 terminologi atau istilah: earliest, latest, earliest start, earliest finish, latest start, dan latest finish. Nah, nanti aplikasinya nanti akan kita gunakan dalam jaringan ya. Kemudian di sini pada CPM ya, pada CPM nanti teman-teman akan mempunyai beberapa bentuk ya, ada beberapa bentuk untuk kita menyimbolkan CPM ya. Ada simbol-simbol yang digunakan. Nah, simbol itu disebut dengan nodes dan arrow. Nodes itu adalah lingkaran ya, seperti ini ya, lingkarannya. Nah, ini menandakan event ya, event atau kejadian ya. Ini kita sebut dengan nodes. Node, kalau node-nya banyak ya nodes gitu. Terus kemudian ada arrow atau anak panah, itu menandakan kegiatan atau activity. Nah, ini istilahnya arrow atau anak panah. Nah, nanti CPM itu kan bentuknya seperti diagram jaringan kerja ya. Jadi misal seperti ini. Ini ada anak panah. Kemudian nah, ini sederhananya seperti ini ya. Sederhananya seperti ini. Nah, biasanya di dalam kita menuliskan activity itu kan nanti dikasih simbol ya. Bisa A, B, C, bisa 1, 2, 3 ya. Biasanya disimbolkan dengan huruf sih, A, B, C gitu. Nah, penulisannya ada di atas arrow-nya. Ini A, B, C, D, E, F. Kemudian durasinya nanti ada di sebelahnya. Misalkan 2 hari, 1 hari, 4 hari, 5 hari, 7 hari, 8 hari. Seperti itu. Kemudian nanti untuk perhitungannya nanti ada hitung mundur dan hitung maju. Nanti kita akan aplikasikan langsung ketika pada soal. Nah, kemudian ada beberapa persyaratan untuk menuliskan atau menggambarkan diagram activity ini. Nah, ini saya tuliskan. Ini persyaratan yang harus kita perhatikan untuk menggambarkan CPM. Yang pertama, ya, setiap kegiatan itu harus mempunyai suatu event dan suatu event awal dan suatu event akhir. Jadi satu kegiatan, ya, satu kegiatan itu harus mempunyai satu event awal dan satu event akhir. Jadi dimulai dengan satu kegiatan event ya, satu nodes, dan nanti di akhir juga diakhiri dengan satu nodes. Kemudian yang kedua, setiap event harus paling sedikit satu kegiatan yang mendahului. Ya. Setiap event ya harus ada satu kegiatan atau activity yang mendahului atau yang menuju ke si nodes-nya ya. Kecuali untuk event pertama ya, kecuali event pertama. Jadi event tadi kan bentuknya bulat ya, Dek ya. Bentuknya bundar seperti itu. Maka itu dinamakan event, sehingga satu event, satu buletan itu harus ada satu kegiatan minimal yang menuju ke dia. Jadi minimal seperti ini. Ini ada kegiatan, activity, ini eventnya. Nah, jadi ada satu kegiatan ini ya, si arrow ini, dan satu event yang di sini. Kecuali event pertama. Kalau event pertama diawali dengan satu nodes nggak apa-apa gitu ya. Baru diikuti dengan arrow yang lain. Oke. Selanjutnya
Yang persyaratan ketiga. Persyaratan ketiga, setiap event terakhir harus mempunyai paling sedikit satu aktivitas atau kegiatan ya. Setiap event terakhir, setiap event terakhir itu dia setiap event terakhir harus mempunyai paling sedikit satu aktivitas, minimal satu aktivitas ya, minimal satu aktivitas ya. Jadi kan tadi kalau dibuat seperti ini ya, ini ada kegiatan di sebelumnya, kita nggak usah gambarin. Misalkan di sini adalah event terakhir ya, ini event terakhir, maka minimal satu kegiatan yang mendahulunya. Jadi kalau begini, ini ada 3 kegiatan ya. Kalau misalkan seperti ini ya, misalkan seperti ini, event terakhirnya mana? Event terakhirnya ya ini ya kan, ini event terakhir, ini the last. Nah, dia harus ada satu kegiatan ini ya, satu kegiatan ini yang mendahulunya atau yang menuju ke dia, minimal. Jadi nggak boleh kosongan. Kalau kosongan nggak ada panahnya ya buat apa gitu kan. Jadi itu yang membedakan. Oke, itu untuk yang event terakhir. Selanjutnya syarat yang keempat ya, syarat yang keempat, 2 event ya. Yang keempat, 2 event hanya bisa dihubungkan dengan satu kegiatan. 2 event hanya dapat dihubungkan dengan satu activity atau kegiatan. Jadi misalkan di sini ada ini ya tadi event, kan ada 2 event, berarti ada 2 lubang ya, ada 2 bunderan begitu. Nah, dia hanya dapat dihubungkan dengan satu kegiatan seperti ini ya. Dia hanya bisa dihubungkan oleh satu kegiatan atau satu activity. Tidak boleh yang seperti ini ya. Ini kan berarti kan ada 2 nih, ada 2 kegiatan kan, ada 2 kegiatan, ada 2 event, nggak boleh, harus ini salah ya, ini salah. Jadi hanya boleh satu kegiatan aja yang menghubungkan antar event. Ini event 1, ini event 2 ya, ini satu activity. Oke ya, dapat dipahami ya. Oke, selanjutnya yang terakhir ini syarat yang ke-5 ya. Syarat yang ke-5, suatu jaringan kerja hanya boleh ada satu event terawal dan satu event terakhir ya. Satu jaringan, satu network itu hanya boleh ada satu event terawal dan satu event terakhir. Nah, tadi seperti yang tadi saya gambarkan ya. Jadi misalkan gini, satu event terakhir. Jadi misalkan gini lah. Nah, ini ada satu event terawal di sini dan satu event terakhir di sini. Oke. Nah, itu adalah 5 syarat yang harus kita perhatikan dalam nanti kita menggambarkan atau sketch diagram network ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat soal ya, yang akan kita cari penyelesaiannya. Nah, misalkan di sini ada soal. Soal itu terdiri dari, biasanya soalnya ada activity ya. Activity. Kemudian di sini ada predecessor
predecessors atau pendahulu ya, kegiatan pendahulu, dan juga di sini duration. Jadi ada activity, predecessor, dan duration. Nah, activity itu kita pakai simbol aja ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ya. Ada 10 kegiatan. Kemudian predecessorsnya, diketahui predecessorsnya di sini soalnya A, B, C itu nggak punya predecessors. Kalau D itu dia didahului oleh kegiatan A, kemudian E itu didahului oleh kegiatan B, F itu didahului oleh kegiatan C, kemudian G didahului oleh kegiatan C juga, H itu didahului oleh kegiatan E dan F, kemudian I didahului oleh kegiatan D, dan J didahului oleh kegiatan H dan G ya. Selanjutnya untuk duration masing-masing kegiatan A durationnya 2, kemudian kegiatan B durationnya 5, kegiatan C durationnya 4, kegiatan D durationnya 7, kegiatan E durationnya 9, kegiatan F durationnya 5, kemudian kegiatan G durationnya 6, kegiatan H durationnya 8, kegiatan I durationnya 4, kegiatan J durationnya 3. Nah, ini soal diketahui seperti ini. Jadi ada activity, predecessor, dan duration. Nah, biasanya di soal nanti diminta untuk yang pertama kita mencari CPM-nya. Kita harus menggambarkan ya, sketch the CPM. Kemudian yang kedua kita menentukan CP-nya atau critical path-nya, jalur kritisnya itu yang mana. Kemudian yang ketiga total activity, duration ya, total. Yang ketiga itu biasanya tentang waktu ya, itu project completion time. Jadi waktu penyelesaian proyek ya. Nah, biasanya pertanyaannya 3 ini. Kita diminta untuk menggambarkan CPM-nya, kemudian menentukan jalur kritisnya atau critical path. Yang ketiga yaitu menghitung project completion time. Nah, selanjutnya kita akan menggambar ya. Kita selesaikan nomor 1 dulu. Kita selesaikan nomor 1. Nah, CPM kita lihat di sini, activity-nya ada A, B, C. A, B, C ini dia tidak punya predecessors ya, dia nggak punya pendahulu, maka bisa digambarkan di sini ada notes ya. Dia karena tidak diawali oleh suatu kegiatan ya, ini gampang, berarti tinggal digambarkan note-nya aja. Kemudian A, B, C kita sketch. Ini di sini A, B, C. Kemudian durasinya berapa? ABC 2, 5, 4. Kita tuliskan di sini 2, 5, 4 ya. Ini adalah event 1 ya. Kemudian selanjutnya kita lihat activity D. Activity D itu didahului oleh activity A. Ya, ini activity D didahului oleh activity A. Durationnya 7, berarti kita harus menempatkan activity D ya, kita harus menempatkan activity D itu di setelah activity A. Kita sketch dulu aja, yang penting nanti kalau misalkan ada salah garis atau arahnya yang salah nanti tinggal kita revisi ya. D tadi durationnya 7. Selanjutnya D itu apakah menjadi predecessor di kegiatan yang lain? Oh iya,
D itu kegiatan predecessor dari kegiatan I. Berarti nanti D itu nanti dia akan merupakan pendahulu dari kegiatan I. Ya, ini anggap aja ini kegiatan I gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan kegiatan I nanti ada hubungannya dengan yang lain, nanti kita akan pindahkan. Kemudian kita lihat kegiatan E. Kegiatan E ini predecessor-nya adalah kegiatan B. Nah, apakah kegiatan B merupakan predecessor bagi yang lain? Oh, tidak. Berarti gampang. Berarti E ini merupakan kegiatan setelah B. Nah, kita anggap ini E di sini. E, duration-nya 9. Ya, duration-nya 9. Selanjutnya kegiatan F. Kegiatan F ini predecessor-nya adalah kegiatan C. Nah, kegiatan C ini juga merupakan predecessor dari kegiatan G. Ya. Berarti nanti C itu harus mempunyai 2 anak panah, yaitu menuju ke kegiatan F dan G. Nah, C ini nanti harus mempunyai 2 anak panah ke arah F dan G ya. Jadi nanti F dan G. Ini F, ini G. Durationnya F5 G6. F5 G6. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat dulu. H itu merupakan predecessors mempunyai predecessors E dan F. E dan F. Nah, ini dia ada kegiatan H di sini. Ini ada kegiatan H. Nah, kita lihat dulu ya, kegiatan H itu apakah kegiatan merupakan predecessor kegiatan yang lain? Oh ya, dia adalah predecessor untuk kegiatan J. Berarti nanti J sama H itu harus berhimpit ya, harus merupakan berhubungan gitu ya, berhubungan. Ini J. Kurang panjang. Oke. Kemudian yang selanjutnya yang belum ini adalah kita cek lagi ya, J itu H dan G. J itu H dan G, berarti di sini si H dan G ini merupakan mempunyai satu ujung yang sama ya. Jadi di sini si G ya, ini mempunyai ujung yang sama dengan J ya. Jadi ini G, J itu kan didahului oleh kegiatan H dan G. Kegiatan H tadi durasinya berapa? 8. Kegiatan H durasinya 8. Oke, ini sudah semua. Oh, J nya belum. J itu durasinya 3. J durasinya 3. Nah, karena J ini bukan merupakan predecessor bagi yang lain, berarti J ini langsung kita tutup dengan satu event. Nah, kemudian kita kasih, ini benar, I ini merupakan predecessor dari dari D. Dia mempunyai predecessor D. Kemudian berarti I ini dia tidak punya, dia langsung ke J ya. Karena kita lihat di sini, I itu tidak merupakan predecessor bagi siapapun ya. I itu kan tidak ada predecessor untuk siapapun, berarti dia nanti langsung menuju ke nodes yang terakhir. Nah, kita langsung hubungkan dia ke nodes yang terakhir. Ya, seperti ini. Ini I tadi durasinya 4. Ini durasinya 4. Saya pindahin aja deh I-nya biar enggak untel-untelan di sini. Ini I durasinya 4. Oke. Ada lagi yang belum?
Nah selanjutnya kita kasih numbering untuk notesnya. Nah ini sebenarnya terserah sih, ini cuma untuk penanda aja, jadi nggak harus urut seperti ini, nggak apa-apa. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah networknya sudah jadi teman-teman, seperti ini networknya. Ini kita mengerjakan atau jawaban untuk soal nomor 1, yaitu menggambarkan CPM. Nah kemudian selanjutnya kita diminta untuk menuliskan atau mencari critical path-nya, ya, jalur kritisnya. Nah untuk mencari jalur kritis kita gunakan hitungan maju dan hitungan mundur. Nah caranya di masing-masing notes teman-teman bikin kotak seperti ini yang dibagi menjadi 2 pada masing-masing note, ya, seperti ini. Oke, note 7, note 8. Yang pertama kita kerjakan adalah dari kiri, ini kiri, ya, ini kanan. Oke, dari kiri ke kanan itu teman-teman gunakan kotak yang bawah. Kotak yang bawah dimulai dari note yang pertama, kita tuliskan selalu tuliskan 0 di note yang pertama pada kotak yang paling bawah. Kemudian streamnya atau arusnya kalau dari kiri ke kanan itu adalah arus maju, maka dia operasinya adalah penjumlahan, ya. Yang dijumlah apa? Yang dijumlah adalah kotak yang terakhir ditambah duration dari masing-masing activity. Nah misalkan kita mau ke notes 2 ya, berarti 0, ini 0 ditambah 2, berarti di sini 2, ya kan? 0 tambah 2, 2, 0 tambah 5, 5, 0 tambah 4, 4. Nah, untuk yang arus maju itu gunakan nilai optimis. Artinya adalah nilai yang paling tinggi atau nilai paling besar di antara penjumlahan tadi. Jadi ini ada 3 ya, ada 3, 0 misalkan di sini 0 tambah 2 itu 2. Kan di sini dia nggak ada tambahan lainnya kan. 0 tambah 2 ini 2, kemudian 0 tambah 5 ini 5, 0 tambah 4, 4. Jadi dia nggak ada saingannya gitu. Nah nanti kita lihat nanti kalau dia mempunyai 2 anak panah ya, punya 2 cabang, nah nanti dia harus kita pilih. Kemudian di sini kan tadi 2 ya, kita harus maju dulu ke yang depan sini, yang D, 2 tambah 7, di sini 9. Kemudian di sini ini sudah yang 6. Nah di note 6 ini ada 2 yang masuk ke arah dia, yaitu 5 tambah 9, ini 5 tambah 9 itu 14, atau 4 tambah 5, 9. Jadi pilih yang paling besar antara 14 dan 9, yaitu 14. Terusan di sini 14. Oh ini tadi belum saya tulis ya, 0 tambah 4, 4. Ya 4-nya di bawah ding, sorry yang bawah. Jadi ini yang tadi 5 tambah 9 14, 4 tambah 5 9. Yang kita pilih adalah yang paling besar, yaitu 14. Kemudian untuk yang ke arah note 7 ini ada 2 juga yang mengarah ke note 7. Berarti antaranya 4 ditambah 6 itu 10 ya, atau 14 tambah 8 22. Kita pilih yang paling besar yaitu 22. Ya. Jadi kita lihat arah panahnya ya, arah panah yang masuk ke note tersebut. Nah, di sini yang nomor 7, note nomor 7 itu kan ada 2 tuh. Ada 2 anak panah kan? Anak panah dari kegiatan G dan anak panah dari kegiatan H. Maka kegiatan G itu 4 tambah 6 10, 14 tambah 8 22. Selanjutnya untuk yang note yang terakhir ya, note yang terakhir ini ada 2 juga yang masuk, yang ke arah note 8 itu ada 22 ditambah 3 ya, atau 9 ditambah 4. 22 tambah 3 itu 25, 9 tambah 4 13. Berarti kita pilih yang terbesar yaitu 25.
Oke, seperti itu. Sudah paham ya? Selanjutnya kita udah selesai nih yang earliest ya. Yang earliest itu yang bawah ya, yang earliest start ya, earlier start. Jadi 25. Kemudian yang arah sebaliknya, yang latest finish, yang latest start, nanti kita lihat nanti di apa? Note yang nomor 1 nanti latest startnya berapa. Jadi gini. Jadi kalau teman-teman, saya tambahin ya. Kalau dari sebelah kiri ini ya, sebelah kiri ini kiri. Nah, kalau yang atas ya, kotak yang atas ini adalah latest finish ya. Latest finish. Kalau yang bawah ini adalah earliest. Oh, pakai ini aja ya, pakai singkatan aja ya. Earliest start ya. Kalau yang atas ini adalah latest finish ya. Ini LF. Kalau yang di paling kanan, note yang paling kanan kotak ini, kalau yang di bawah itu adalah latest start ya. Latest start. Yang ini latest start ya. Kemudian yang di atas ini adalah earliest finish ya. Itu hanya istilah aja sih sebenarnya. Yang penting teman-teman teknis perhitungannya bisa dan menyusun critical path-nya nanti bisa juga. Nah, untuk mencari yang IF yang atas ya, kotak yang atas dari sebelah kanan, itu kita gunakan hitung mundur ya, dari kanan ke kiri. Nah, dari kanan ke kiri itu gunakan angka yang pesimis. Artinya adalah kita mencari nilai pengurangan ya, operasinya adalah operasi pengurangan dan hasilnya dicari yang paling kecil ya. Kalau yang dari kiri ke kanan kita operasi penjumlahan dan dicari adalah nilai yang paling besar, yang ditentukan itu adalah nilai yang paling besar. Kalau dari kanan ke kiri itu kita gunakan operasi pengurangan dan pilih yang merupakan nilai yang paling kecil atau nilai yang pesimis. Oke, contohnya seperti ini ya. Untuk yang nilai paling kanan itu gunakan angka yang sama dengan bawahnya selalu ya, 25. Karena bawahnya 25, atasnya juga 25. Nah, kemudian kita akan menghitung untuk kotak-kotak kosong yang lain. Kotak kosong yang lain di sini ada, ini saya gunakan ini aja deh. Ya, 25. Kemudian yang ke bawah ya, yang note 7 ya, note 7 ini berarti 25 dikurang 3 ya, ini 3 kan ya. 25 dikurangi 3 itu berarti 22 ya. 22. Kemudian yang ke arah note 5 itu cuma 1 kan. 25 dikurangi 4 21. Kemudian kita lihat untuk yang note 6 ya, note 6 itu dia hanya yang keluar dari note 6 ya, yang keluar dari note 6 itu kan hanya H ya. Yang keluar dari note 6 itu kan cuman activity H ya, cuman activity H ini. Nah, maka yang kita libatkan perhitungannya itu hanya activity H. Jadi 22 dikurangi 8 14. Oke. Kemudian untuk activity untuk note 4, untuk note 4 kita di situ dia punya 2 anak panah yang keluar dari note 4. Maka kita hitung masing-masing. Nah, untuk yang pertama, anak panah yang pertama itulah kegiatan G. Berarti 22 ini 22 dikurangi 6 itu berapa? 16. Yang kedua 14 dikurangi 5.
berapa? 9, ya kan? Antaranya 9 dan 16 dipilih yang paling kecil, yaitu 9. Ya. 22 dikurangi 6 itu berapa tadi? 16. 14 dikurangi 5, 9. Ya, kita cari yang paling kecil yaitu 9. Selanjutnya kita cari untuk not yang ketiga. Not 3 ini dia hanya satu anak panah, ya, hanya satu anak panah. Berarti 14 ya, 14 ini 14 dikurangi 9 yaitu 5. Ya, 14 dikurangi 9, 5. Kemudian selanjutnya note 2. Note 2 ini berarti hanya satu yang keluar dari note 2 yaitu activity D. Berarti yang kita hitung mundur itu 21 dikurangi 7. 21 dikurangi 7. Berarti di sini 14. Ya. 14. Oke, ini sudah terisi semua kotaknya, tinggal yang terakhir. Nah, yang terakhir ini kan dia punya 3 activity ya, A, B, C. Maka kita hitung, kurangin, dan pilih yang paling kecil. 14 kurangi 2 itu 12. 5 kurangi 5 itu 0. Ya. Kemudian 9 kurangi 4, 5. Kita pilih yang paling kecil yaitu 0. Berarti di sini 0. Oke, paham ya? Oke. Nah, selanjutnya CP, critical path, itu adalah jalur kritis di mana kotak atas dan kotak bawah itu mempunyai angka yang sama. Ya. Kotak atas dan kotak bawah mempunyai angka yang sama. Sehingga saya gunakan apa ya? Hijau deh, ya. Angka yang sama mana aja? Note 1, ya kan, note 1. Kemudian note 3, kemudian note 6, kemudian note 7, ya. Dan terakhir note 8. Jadi yang perlu kita cari nanti dibuat gini aja deh. Biar kelihatan bedanya ya. 1 ke 3, kemudian activity H, activity E dulu baru H, kemudian J. Nah, berarti CPM-nya CP-nya atau critical path-nya saya pakai halaman baru aja. Sehingga critical path atau jalur kritisnya jalur kritis atau CP yaitu dilalui oleh B, E, H, J. Ya. B, E, H, J. Jadi yang disebutkan adalah activity-nya, ya, activity. Kalau note itu kan hanya apa ya? Hanya penanda aja, angka pada note. Yang kita ingin cari kan activity-nya, activity apa sih yang dia itu merupakan mempunyai durasi terlama dengan waktu penyelesaian yang tercepat. Ya, ini kan durasinya terlama nih. 0 tambah 5 tambah 14 tambah 25 itu kan dia terlama. Paling panjang, paling lama, tapi dia paling cepat, ya, paling cepat selesai. Kita baru bisa menyatakan break itu selesai kalau sudah menyelesaikan durasi sepanjang jalur kritis itu. Jadi kalau misalkan 5 tambah 14 durasi 19, 19 tambah 22, 41, 41 tambah 25, 76. 76 hari misalkan ya, 76 hari itu adalah waktu tercepat proyek itu selesai. Artinya pada hari ke-75 proyek itu belum selesai. Apalagi hari ke-74 ya. Jadi ke hari ke-76
proyek itu selesai. Maka yang dinamakan dengan total completion time itu adalah dari B ke E ke B ke E ke H 8 14 ini ke H ke B E H C. Nah, kita lihat untuk durasi dari masing-masing activity itu. B itu 5 ya. B itu 5, kemudian E itu 9, H 8, C 3. Kemudian ini kita tambahkan 5 tambah 9 14, 14 tambah 8 24, 5 tambah 9 14 22 tambah 3 25 ya. Sehingga 25 ini ya, 25 hari misalkan, 25 ini merupakan total completion time atau waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Ini adalah critical path-nya ya. Oke, jadi 3 nomor itu sudah selesai kita kerjakan. Jadi ada satu untuk meng-sketch atau menggambarkan CPM-nya. Yang kedua kita diminta untuk mencari jalur kritisnya, yaitu ketemu PEHJ, dan total completion time-nya 25 hari. Oke, semoga dapat dipahami. Silahkan diulang-ulang terus penjelasan saya gitu ya. Jadi sebenarnya untuk yang perhitungan di dalam ini ya teman-teman, nanti tidak perlu dihitung ya, yang seperti 5, 14, 22 dan 25. Yang penting adalah perhitungan atau durasi dari activity tersebut ya, yang digunakan untuk menghitung total completion time. Ya, semoga dapat dipahami dengan baik ya. Silakan ditanyakan apabila ada yang masih belum jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.